Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perang Padri yang beranggotakan. Nama saya Kartika Sari, di sini saya berperan sebagai Suni dan Sentot. Nama saya Davina Dikarisa, saya berperan sebagai Darmi. Nama saya Suryo Laksono, di sini saya berperan sebagai Tuanku Imam Bonjol. Nama saya Rizky Budiawan Santoso, di sini saya berperan sebagai James. Nama saya Anindita Pratiwi Arianto, berperan sebagai Kelly dan pengisi suara Sentot. Nama saya Indah Sairin, berperan sebagai Holland. Nama saya Salsabila Kamsalutfi, berperan sebagai Tuanku Hitam. Nama saya Niristia, saya sebagai Dewi. Nama saya Melanie Vivi Veronica sebagai pemeran Sari sekaligus moderator, dan Disha sebagai pengisi suara Sari. Selamat menonton. Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya? Iya Bu Suni, benar. Bagaimana ya nasib kita selanjutnya? Iya, bagaimana ya? Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama pengawal dan istrinya. Hahaha, tunduklah kalian pada I. Tunduk dan beri hormat. Kalau tidak, your house dan seisinya menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk pada Tuan. Hei, ambilkan mereka sembako. Baik Tuan, ini untuk kalian. Kami pergi dulu Tuan. Saya dengar ada 2 golongan di sini yang bisa dimanfaatkan. Ide bagus, ide bagus. Good. Sekarang, tugas kita menghasut kedua golongan dan mengadu domba mereka. Tuanku Imam Bonjol sedang bersama Sentot Ali Basyah, dan pada saat itu juga mereka bertemu dengan kaum hitam yang sedang berjudi. Tiba-tiba Tuanku Imam Bonjol dan Sentot Ali Basyah menghampiri kaum hitam. Lihatlah, mereka sedang berjudi. Bagaimana jika Tuan melarangnya? Hei kalian, hentikan tindakan ini. Mengapa kita harus hentikan? Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Hentikan sekarang. Tidak, ini adalah tradisi kami. Hentikan, atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum hitam. Tak guna, pergilah dari sini jika hanya ingin melarang kami. Baiklah, kami akan pergi dan tidak akan melarang kalian bermain judi. Baiklah, jika itu keinginan kalian, maka kalian segera bertaubat. Omong kosong, ayo kita lanjutkan. James sedang berjalan-jalan bersama istrinya dengan membawa pengawalnya. Kemudian bertemu Sentot dan Darmi. Good afternoon. Good afternoon tuh. Saya singgah hanya ingin mengatakan sesuatu kepada kalian tentang kaum hitam. Ada apa dengan kaum hitam sehingga Tuan singgah kemari? Apakah kalian selama ini tidak merasa golongan kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kaum kalian juga telah diremehkan oleh kaum hitam. Mereka membuat nama baik kalian menjadi hancur. Kaum hitam akan menggunakan cara apapun agar kaum kalian hancur, terpecah belah, dan dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuan? Kalau kau tidak percaya, ambil uang ini. Dan jika aku berbohong, kau boleh gunakan semua uang ini. Tidak Tuan, terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuan. Oh, begitu. Saya hanya ingin menyampaikan itu. Saya pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon Tuan. Berani sekali ya mereka mengatakan seperti itu. Kaum putih dan kaum hitam sudah terhasut oleh James. Pada saat Darmi dan Dewi bertemu di jalan, mereka sempat berdebat. Apa maksud kalian menghina kaum kami? Apa? Bukankah kaum kalian yang menggosipkan tentang kaum hitam kepada masyarakat sekitar? Apa-apaan ini? Kalianlah yang menghina kaum kami. Halah, kalian yang menghina. Kami akan mengadukan perbuatan kalian pada Tuanku Imam Bonjol. Baiklah, jika kalian mengadukan ke Imam Bonjol, kami akan mengadukan kepada pemimpin kami.
Keesokan harinya, Kaum hitam, saya harap kita tidak panas atas perbuatan Dewi dan Darmi kemarin. Kamu takut melawan kaum hitam? Tidak, kami tidak takut berperang. Saya ingin selesaikan baik-baik. Jangan banyak omong. Serang! Kita harus segera mundur, Tuan. Banyak pasukan kita yang telah gugur. Baiklah. karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin Tuanku Hitam memerintahkan untuk meminta bantuan di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk menguasai tanah Minang akan berhasil. Utusan kaum hitam pun berangkat menemui orang Belanda. Tuan, saya dari kaum hitam yang ingin menyampaikan bahwa kami telah kalah dari kaum putih dan ingin meminta bantuan kepada Belanda. Baiklah, aku akan membantu kalian, tetapi bukan dengan berperang. Aku akan mengadakan perjanjian untuk kaum putih dan kaum hitam, agar kalian saling hidup aman. Baiklah Tuan, saya permisi. Akhirnya mereka meminta bantuan padaku juga. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kedua kaum itu dan menguasai Minangkabau. Holland, pergilah dan panggil prajurit. Bilang kepada kaum putih dan hitam, kita akan mengadakan pertemuan. Baik, Tuan. James pun mengadakan pertemuan dengan kaum hitam dan kaum putih. Terima kasih telah datang dalam pertemuan ini. Maksud saya mengundang kalian adalah untuk membagi pembatasan dan para kaumku akan membuat garisnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kaum putih dan kaum hitam. Oke. Baiklah, saya setuju dengan perjanjian ini. Tapi jika kaum putih melewati perbatasan, kaum kami akan mempertindaklanjuti. Sebenarnya aku tidak setuju dengan perjanjian ini, karena kaum putih dan kaum hitam tidak ada bedanya, tetapi karena kaum hitam setuju, maka aku setuju juga. Belum lama perjanjian dibuat, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kaum hitam menyadarinya. Karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam pada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam, dengan dipaksa bekerja. Pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Banyak dari kaumku berkata mereka banyak yang dipaksa bekerja. Kau sudah lihat kan apa yang dilakukan orang Belanda terhadap kita? Mereka telah memanfaatkan kita dari awal. Sekarang bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Baiklah, kita akan mengumpulkan kaum kita untuk menyerang mereka besok. Baiklah, saya akan mengumpulkan kaum putih. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk menyerang Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi kedua kaum tersebut. Kalian semua siap? Siap, kita semua siap. Siap. Pada saat pasukan kaum hitam dan kaum putih menyerang Belanda, James dan istrinya melarikan diri dan bersembunyi. Pasukan kaum hitam dan kaum putih pun kembali. Setelah cukup lama bersembunyi, pihak Belanda meminta bantuan dari pasukan yang berada di Pulau Jawa dengan bantuan 500 pasukan tentara Belanda. Belanda pun akhirnya memenangkan peperangan. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuk untuk berunding. Tetapi saat itu juga Tuanku Imam Bonjol diculik dan diasingkan oleh pihak Belanda ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan ke Lotak Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada 6 November 1867, dan Pulau Minang menjadi kekuasaan Belanda. Hei, kematianmu kini sudah ada di tanganku. Di tangan kami para penguasa wilayah, dan kaummu juga sudah ada di tanganku. Tidak, hidup dan mati kami ada di Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul. Bukankah Tuhan kalian itu saya? Saya yang bisa memastikan hidup dan mati kalian. Jika begitu, mengapa kalian selalu meminta pada kaumku? Kau sebut bangsa kami adalah pengemis. Lalu bangsa kalian ini apa? Dasar bangsa sampah. Kalian yang salah. Jika hidup kalian masih memilih kami, maka hidup kalian akan aman. Bukan damai, namun pasrah. Kami tidak akan berhenti berjuang walau harus mati sekalipun. Perjuangan kami akan selalu berkobar. Jika aku mati di sini, maka ini adalah awal dari kekalahanmu.